3. Dan inilah wajah istrimu yang tercantik, Christopher. Puji Tuhan. Iya. Silakan boleh memberikan ciuman khusus. Give applause. Kita tepuk tangan buat mempelai. Iya, puji nama Tuhan. Selanjutnya mempelai boleh kembali menghadap ke atas Tuhan. Dan bersama-sama kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang terkasih, perjamuan kudus hanya diperuntukkan untuk kami, pastor yang melayani dan juga kedua mempelai saja. Silakan kepada Christopher boleh mengambil satu hosti. Dan saudari Leni silakan. Iya, pada setiap roti di tangan kita tertera ayat-ayat yang berbeda. Saya akan membacakan ayat yang ada di hosti di tangan saya. Di dalam Yohanes 14 ayat 14 firman Tuhan berkata, "Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, aku akan melakukannya." Christopher, Weni, mintalah segala sesuatu di dalam nama Yesus Kristus, engkau menerimanya. Apa yang menjadi doamu, cita-cita, impian, harapan untuk keluargamu ke depan, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Amin. Bukan hanya kepada bermempelai saja, dan semua kita yang ada di tempat ini, apa yang kita doakan, percayalah Tuhan Yesus sudah dengar doa saudara, Tuhan Yesus sudah jawab doa saudara. Katakan amin. Baik, kita akan mengangkat tinggi roti ini di atas kepala kita. Jika Christopher dan juga Weni percaya kita bersekutu dengan tubuh Kristus, setelah saya mengucapkan statement ini, bersama-sama kita mengucapkan dalam nama Yesus. Sudah itu kita akan makan roti ini. Inilah tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kesembuhan segala penyakit kita, yang menuntun pernikahan Christopher dan juga Weni pada pernikahannya diberkati oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang terimalah dengan iman, bersama kita berkata dalam nama Yesus. Kita makan bersama-sama. Bersama kita mengangkat tinggi cawan anggur ini di atas kepala kita. Jika Christopher dan Weni percaya kita bersekutu dengan darah Kristus, setelah kalimat ini diucapkan bersama-sama, kita mengucapkan dalam nama Yesus, dan kita akan minum cawan anggur ini. Inilah cawan perjanjian baru yang telah dicurahkan bagi pengampunan dosa kita satu kali untuk selama-lamanya, yang menuntun pernikahan Christopher dan Weni pada pernikahan yang dikenal oleh Tuhan Yesus. Dan sekarang terima dengan iman, bersama kita berkata dalam nama Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Iya, puji Tuhan untuk perjamuan kudus telah kita jalani. Dan saudara sudah lihat ya cuplikan di awal video ini ya, bagaimana seorang ayah yang terharu menangis bukan karena kesedihan saudara, tetapi menangis kebahagiaan ya. Saya percaya itu, dimana putrinya bisa mendapatkan pasangan. Nah saudara, pesan saya adalah khususnya bagi anak-anak muda, jangan hanya di awal itu kasih kita menggebu-gebu, kasih mula-mula. Sejak kita menikah, kita harus mempertahankan pernikahan kita. Memang di awal itu semua manis, indah. Kita nggak bisa menggambarkan rasa perasaan itu ketika kita baru awal menikah, saudara. Pernikahan saya sudah 15, kurang lebih 16 tahunan lah ya. Lumayan lama kan saudara, jadi sudah punya pengalaman ya. Dan semua kita ada masanya untuk menjalani kehidupan ini. Ada waktu kita menikah, ada waktu punya anak, 1 anak, 2 anak, 3, 4, 5, dan itulah saya, saudara. Saya baru saja dikaruniai Tuhan putri, anak yang kelima, ya, sendiri, 1 orang putri maksud saya, 4 pria. Jadi dalam pernikahan saya sudah cukup, walaupun mungkin saudara melihat saya masih ya seperti sedikit masih muda lah ya, tetapi saya punya pengalaman dalam pernikahan, saudara, ya. Maka itu saya layak berbicara tentang sebuah pernikahan. Nah, jangan seperti yang sekarang ini lagi viral, ya, teman saya Ari Bowo ya, bukan ini saudara ya, intermezzo aja.
Saya kaget ya, seorang pasangan yang terlihat mesra di luar, tapi ternyata di dalamnya itu keropos. Ya, kita berharap ada mediasi dan bisa rujuk kembali, saudara. Tetapi menurut Ari, ada orang ketiga. Wah, ini parah ini. Kalau hati sudah menjadi tawar, saudara, itu bagaimanapun kita mau membuat baik kembali, kalau bukan Tuhan, susah. Ya, kenapa pernikahan saya kuat? Karena ada anak, saudara. Saya kadang-kadang heran, ada anak tapi pernikahan bisa renggang dan berakhir di perpisahan. Tapi yang paling alasan mendasar kenapa orang bisa berpisah ketika ada orang ketiga, itu menyakitkan. Karena itu jaga pernikahan saudara, seperti yang saudara lihat di awal, semua manis, biar pernikahannya juga sampai kakek nenek manis. Ya, jaga, hargai pasangan saudara, jangan saling menuntut tapi berlomba-lomba untuk saling memberi. Saya yakin pernikahan saudara akan bahagia, karena kita yang mengupayakan, namanya bahagia. Kita yang menciptakan itu bahagia, saudara. Suasana itu kadang-kadang tidak enak, tapi kita yang membuat jadi enak. Ya, biar apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi pelajaran juga bagi saudara, karena saya punya pengalaman, khususnya anak-anak muda yang ingin menikah. Pernikahan itu butuh proses, tidak segampang yang kita pikirkan. Ya, jangan berpikir ketika waktu masih pacaran sama ketika sudah menikah, beda. Waktu pacaran semua enak-enak. Perasaan itu namanya rasa cinta, ya. Cinta campur sayang, campur kasih, campur ya. Saudara, ya, nggak usah saya lanjutkan. Saudara terjemahkan sendiri. Itu semua bercampur aduk. Tetapi ketika sudah menikah, 2 anak, gendong baby, udah beda semua. Yang dibutuhkan adalah komitmen dan kasih Kristus dalam pernikahan. Tuhan Yesus memberkati.